Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan. Lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, ditegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Timnas Indonesia kalah dan gagal bawa pulang poin dari Cina. Shin Tae-yong, ini bukan akhir segalanya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara usai kalah 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina 1-2 dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C. Timnas Indonesia bahkan harus tertinggal 0-2 terlebih dulu di babak pertama lewat Baih-Lamu Abu Duail, 21, dan Zhang Yuning, 44. Pasukan Garuda mengubah taktik di babak kedua, sayangnya mereka hanya mampu mencetak 1 gol via Tom Haye pada menit ke-86. Kekalahan ini memastikan Timnas Indonesia gagal meraih poin dari Qingdao. Namun di klasemen sementara, Timnas Indonesia masih berada di atas Cina dengan poin identik yakni 3 poin. Pasukan Shin Tae-yong hanya unggul tak kebobolan lebih banyak ketimbang tim Dragons. Pasca laga, Shin Tae-yong mengapresiasi usaha dari para pemain walaupun tak meraih hasil maksimal. Menurutnya para pemain tampil mendominasi laga namun, hanya kurang beruntung mencetak lebih banyak gol. Pertama-tama selamat untuk tim Cina. Kedua tim, Cina dan Indonesia keduanya punya keinginan kuat di laga ini, kata Shin Tae-yong di konferensi pers. Mungkin Cina lebih punya keinginan menang lebih kuat. Meskipun kita kalah, kita telah melakukan yang terbaik. Kita punya penampilan yang bagus. Ini bukan akhir jadi kami akan menyiapkan persiapan lebih baik di laga selanjutnya. Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik, imbuhnya. Shin Tae-yong juga menyayangkan Timnas Indonesia kebobolan 2 gol lewat kesalahan lini belakang. Hal ini yang membuat Jai Itzes dan kawan-kawan sulit untuk mengejar ketinggalan hingga akhirnya kalah dari Cina. 2 gol tersebut, kebobolan, saya pikir adalah hasil dari kurangnya sedikit konsentrasi, kata Shin Tae-yong. Gol pertama kami harusnya lebih punya konsentrasi, dan gol kedua adalah kesalahan kontrol. Kami tidak seharusnya kehilangan bola di sana. Jadi saya pikir kita tidak benar-benar fokus saat kehilangan bola, dan kemudian berujung kepada Cina bisa cetak gol, ditambahnya.
Cina panik, tak menyangka timnas Indonesia punya pemain nomor 10 yang ofensif. Kekuatan timnas Indonesia menjadi sorotan publik Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malik Rizaldi dapat pujian berkelas. Timnas Cina akan menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Cina melawan timnas Indonesia digelar pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Cina. Pertandingan ini penting bagi Cina untuk bisa memastikan 3 poin pertama mereka jika tidak ingin tersingkir prematur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Cina tetap mewaspadai kekuatan tamunya yang masih belum terkalahkan dalam 3 laga kualifikasi putaran ketiga ini. Sorotan publik negeri tirai bambu pun tertuju pada sosok penyerang bernomor punggung 10 milik timnas Indonesia saat ini. Pemain liga lokal yang dinilai tampil impresif ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain di pertandingan sebelumnya. Secara khusus, publik Cina lewat salah satu media lokalnya memberi pujian tinggi untuk Malik Rizaldi. Striker Persebaya Surabaya ini dinilai banyak menciptakan ancaman ke gawang Bahrain lewat permainan ofensifnya. Di saat Shin Tae-yong banyak mengandalkan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia, Malik Rizaldi dinilai muncul dengan penuh kejutan. Penyerang sayap lokal Rizaldi berhasil menciptakan banyak ancaman lewat permainan ofensifnya, ditulis laman 163.com. Ketika pelatih Shin Tae-yong menggunakan banyak pemain naturalisasi, ia pun menyadari tim Indonesia harus memberikan ruang kepada pemain lokal untuk berkembang. Rizaldi menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk starting line-up tim Indonesia melawan Bahrain dan tampil apik dengan mengenakan jersey bernomor punggung 10, imbu mereka. Media lokal Cina ini bahkan tidak akan terkejut jika Rizaldi kembali dijadikan starter saat melawan timnas Cina nanti. Kemampuannya bermain dari sisi sayap benar-benar diakui dan bahkan dinilai sebagai ancaman nyata oleh publik Cina. Tidak mengherankan, dia akan terus menjadi starter di Qingdao dan memikul tugas membuka penyerangan ofensif dari sayap, imbu mereka. Cina memang sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asa bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix segera bela timnas Indonesia, media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga Bakar Besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan BFC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraaf, Voetbalzone, dan Voetbal International. The Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan, Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018. Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Hom Haye, dan Rafael Struijk, bunyi rilis The Telegraaf. Dari ke-7 pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda.
Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun, ia tidak berhasil tembus skuad utama, dilanjut The Telegraph. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal karirnya. Namun, sekarang, ia akan melanjutkan karir internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Ini adalah hal besar berikutnya bagi negara yang bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2026, lanjut mereka. Di sisi lain, Voetbal Zone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karir internasional bersama Indonesia. Pemain belakang FC Copenhagen berusia 28 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya dan dapat memainkan pertandingan internasional untuk negaranya dalam waktu dekat, bunyi rilis Voetbal Zone. Semakin banyak pemain yang lahir di Belanda dan berasal dari Indonesia yang memilih untuk berkarier di kancah internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Tae Yong-shin. Contoh terbaru adalah Maes Hilgers, imbuhnya. Dix ditargetkan segera memproses kewarganegaraannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Harapannya, Kevin Dix bisa membela tim Merah Putih dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti.